Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Oke, apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pecahan senilai, pecahan tidak senilai. Kemudian kita juga akan mengurutkan pecahan. Nah, Miss, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita mau mengetahui perbedaan antara pecahan senilai dengan pecahan tidak senilai. Kemudian kita juga akan mengurutkan pecahan. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Nah, apa itu pecahan senilai, Miss? Pecahan senilai adalah pecahan yang apabila pembilang dan juga penyebutnya itu dikalikan dengan bilangan yang sama, maka nilainya tetap sama. Oke, ada 3 cara kemarin karena untuk menentukan pecahan senilai. Bisa dengan garis bilangan, kemudian bisa dengan gambar, kamu melihat gambar, kemudian bisa juga dengan mengkalikan pembilang dan juga penyebutnya dengan bilangan yang sama. Oke, Miss akan mengulang sedikit tentang pecahan senilai dengan garis bilangan. Nah, kalau pecahan senilai dengan garis bilangan gampang ya nak, kita melihatnya, kita cari dia berada di pecahan yang berada di garis yang sama, yang mana dia. Nampak ini karena berarti setengah itu senilai dengan 2/4 dan juga senilai dengan 4/8. Kemudian mana lagi yang sama? Ini Miss, 1/4 itu senilai dengan 2/8. Kemudian yang mana lagi Miss? Bisa ini juga kan Miss, 3/4 itu senilai dengan 6/8. Nah, perbedaan ini pecahan tidak senilai dengan garis bilangan. Nah, kita lihat setengah itu tidak senilai dengan 1/4. Kenapa Miss? Ya tentu nampak jelas karena mereka tidak senilai karena mereka tidak berada pada titik yang sama. Jika kita tarik garis lurus, apakah sama dia ini? Berada dalam titik yang sama? Tidak. Kemudian 1/2 itu tidak senilai dengan 3/8. Nah, kenapa Miss? Karena dia tidak berada pada titik yang sama. Jadi paham ya nak? Cara menentukan pecahan tidak senilai dengan garis bilangan. Oke, kemudian cara menentukan pecahan senilai dengan gambar. Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Yang pertama kita bagi 2, yang kedua kita bagi 2 dari 4 bagian yang sama, kemudian yang ketiga kita bagi menjadi 8 bagian sama pecahannya. Nah, ini 1/2 artinya 1 dari 2 bagian yang sama itu sama dengan 2 dari 4 bagian yang sama. Nah, itu sama dengan atau senilai dengan 4 dari 8 bagian yang sama. Kenapa Miss? Nah, kenapa bisa seperti itu? Kamu lihat ini lingkarannya. Yang ini kan kita bagi 2. Nah, dari yang satu ini itu bisa kita bagi menjadi 2, tapi tetap lingkarannya ini. Ini juga ya, karena artinya apa? 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan juga senilai dengan 4/8. Oke, nah pecahan senilai dengan gambar. Nah, kita tengok, nampak dengan jelas karena ini bukan pecahan yang senilai,
Kenapa? Nah, kamu tengok. 1/4. Artinya 1 dari 4 bagian yang sama itu tidak sama dengan 2 dari 4 bagian yang sama. Kenapa, Miss? Nah, yang satu ini kan lingkarannya kita bagi menjadi 4. Nah, yang ini satunya itu hanya segini dia. Sementara ini 2/4-nya ada 2 kotak. Nah, beda dengan ini tadi. Walaupun di sini dia dibagi 1, dibagi 2, dibagi 4, tapi tetap dalam lingkaran yang ini dia. Makanya dari gambar tersebut nampak dengan jelas 1/4 itu tidak senilai dengan 2/4 dan juga tidak senilai dengan 4/8. Nah, kemudian kita akan masuk membandingkan pecahan. Nah, kita akan membandingkan pecahan dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, dan juga sama dengan. Oke, contoh seperti ini. Nah, jika penyebut pecahannya sama, tahu yang mana penyebut ya, Nak? Penyebut itu yang di bawah. Nah, jadi jika penyebutnya sama, maka yang kita lihat pembilangnya. Oke, semakin kecil pembilangnya, bilangan pembilangnya, maka nilai pecahannya juga semakin kecil. Nah, yang ini yang mana dia nilai bilangan pembilangnya dia yang lebih kecil? Antara 1 dan 3 yaitu 1. Sehingga 1/4 itu lebih kecil dari 3/4. Nah, Miss kasih contoh lain. Misalkan 3/8 dengan 7/8. Nah, penyebutnya sama ini karena sama. Oke, berarti yang kita tengok pembilangnya. Tadi Miss bilang semakin kecil pembilangnya, maka nilai pecahannya juga semakin kecil. Nah, antara 3 sama 7, pembilangnya ini mana yang lebih kecil? 3, sehingga 3/8 itu lebih kecil dari 7/8. Paham ya anak-anak Miss? Oke, selanjutnya kita masuk dengan membandingkan pecahan jika pecahan pembilangnya itu sama. Kalau tadi penyebutnya sama, ini pembilangnya dia yang sama. Nah, jadi kalau pembilangnya yang sama, maka yang kita lihat penyebutnya ini. Semakin kecil nilai penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Ulangi, semakin kecil nilai penyebutnya atau bilangan penyebutnya ini, maka nilai pecahannya semakin besar. Jadi antara 4 dan 8 mana tadi yang lebih kecil? Nah, ini karena tapi nilai pecahannya dia lebih besar. Sehingga 3/4 itu lebih besar dari 3/8. Paham? Oke, Miss buat contoh lagi. Oke, Miss punya contoh. Misal 2/7 dengan 2/5. Nah, kalau pembilangnya tadi yang sama berarti kita lihat penyebutnya. Semakin kecil nilai penyebutnya semakin kecil bilangan penyebutnya tetapi nilai pecahannya semakin besar. Nah, begitu juga kebalikannya. Semakin besar semakin besar bilangan penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Berarti ini 7 lebih besar dari 5 karena sehingga 2/7 itu lebih kecil
kecil dari 2/5. Kenapa, Miss? Karena 7 itu walaupun angkanya lebih besar dari 5, angka penyebutnya ini, tetapi nilai pecahannya dia kecil. Sehingga 2/7 itu lebih kecil dari 2/5. Oke, paham ya, Nak? Nah, selanjutnya, jika pecahan pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah, kalau dia pecahan pembilang dan penyebutnya berbeda, maka kita kalikan. Kalikan apa, Miss? Kalikan silang. Atau tipsnya, pembilang yang kiri ini kita kalikan dengan penyebut yang kanan. Nih kita kalikan. 2 kali 7 kita letak di sini, hasilnya 14. Kemudian yang ini pembilang yang 5 yang di kanan kita kalikan dengan penyebut yang di kiri. Jadi 5 kali 8. Sehingga 14 sama 40 mana yang lebih kecil, Nak? 14 ya kan, Nak? Jadi 14 lebih kecil dari 40. Sehingga 2/8 lebih kecil dari 5/7. Paham, Nak? Oke, Miss kasih contoh. Misal 3/2 dengan 3/5. Nah, berarti yang mana duluan yang harus kita kalikan, Nak? Yang ini kan, Nak? Ini duluan kita kalikan kan, Nak? Yang ini kan? Nah, ini kita kalikan duluan. Sehingga 3 kali 5, 15. Kemudian 2 kali 3, 6. 15 sama 6 mana yang lebih besar? 15. Jadi 15 lebih besar dari 6. Sehingga 3/2 itu lebih besar dari 3/5. Do you understand? Oke, insyaallah semua sudah paham ya, Nak? Oke, selanjutnya mengurutkan pecahan. Nah, yang pertama, apabila penyebutnya sama, pembilangnya berbeda dulu yang mau kita urutkan ya, Nak. Ulangi, yang pertama yang mau kita urutkan, apabila ada suatu pecahan yang penyebutnya semua sama. Nah, Miss, bagaimana cara mengurutkan pecahan yang apabila penyebutnya semua sama? Berarti yang kita tengok apanya, Nak? Pembilangnya. Nah, apa tadi? Bagaimana tadi tipsnya cara melihatnya? Berarti semakin kecil bilangan pembilangnya, nilai pecahannya juga semakin kecil. Nah, jadi yang mana di sini pembilang yang lebih kecil angkanya? 1/8. Berarti ini kita taruh duluan yang paling depan. Berarti di sini dia 1/8. Kemudian yang mana lagi yang lebih kecil? 3, Miss. Berarti 3/8. Kemudian yang mana lagi, Miss? 4 ini, Miss. Berarti 4/8. Kemudian yang mana lagi, Miss? 5/8. Kemudian mana lagi, Miss? 7/8. Nah, jadi begitu ya, Nak, cara mengurutkan pecahan dari nilai yang terkecil menjadi terbesar apabila ada pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Begitu cara mengurutkan pecahannya ya, Nak. Oke, kemudian mengurutkan pecahan yang apabila penyebutnya berbeda namun pembilangnya yang sama. Nah, apabila ada beberapa pecahan yang pembilangnya semua sama namun penyebutnya berbeda, bagaimana, Miss, cara mengurutkannya? Nah, tinggal kita tengok nilai bilangan penyebutnya, ya kan, Nak? Bilangan penyebutnya. Semakin kecil bilangan penyebutnya, tetapi nilai pecahannya semakin besar. Nah, jadi
Kita tengok yang mana nak? Yang besar duluan, karena untuk dia dijadikan ini. Kenapa? Karena semakin besar bilangan penyebutnya, tapi nilai pecahannya semakin kecil. Nah, berarti 1/10 kita letakkan di yang pertama, karena dia yang paling kecil nilainya dibanding dengan pecahan-pecahan yang lain yang ada di sini. Kemudian, mana lagi nak selain angka 10? Angka 8, Miss. Berarti kita taruh 1/8. Kemudian yang mana lagi, Miss? 7. Berarti 1/7. Kemudian yang mana lagi, Miss? 4, 1/4. Kemudian yang mana lagi, Miss? Terakhir, oke, 1/3. Nah, sehingga 1/10 itu lebih kecil dari 1/8, lebih kecil dari 1/7, lebih kecil dari 1/4, lebih kecil dari 1/3. Ya kan, nak? Oke, paham nak sampai di sini? Insya Allah paham ya nak? Oke, kemudian tips mengurutkan pecahan yang apabila penyebut dan pembilangnya berbeda. Nah, bagaimana caranya, Miss? Oke, yang pertama yang harus kita kalikan, karena kan di sini ada 3 pecahannya, karena berarti yang harus kita kalikan itu kali silang yang ini dulu, pecahan 3/4 dengan 1/2. Baru nanti pecahan 1/2 dengan 4/5. Baru yang terakhir yang kita kali silang 3/4 dengan 4/5. Oke, jadi nanti saat dikali silang yang kita tengok hanya yang dikali yang ini aja dia. Boleh, mau yang kamu tengok ini juga boleh. Pokoknya yang kita tengok itu pembilang yang di atasnya ini nanti. Nah, kita masuk ke contoh biar lebih paham. 3/4 kita kalikan dengan 1/2 dulu, kita kali silang. Nah, berarti 2 yang di sini penyebut dikali dengan 3 pembilang yang di atas. Ya kan, nak? Berapa hasilnya? Oke, 6, Miss. Kemudian 4 dikalikan 1, 4. Ini juga 1/2 kita kalikan dengan 4/5. 5 dikali 1, 5. 2 dikali 4, 8. Kemudian ini 3 dikali 5, 15. 4 dikali 4, 16. Nah, kita tengok yang ininya. Hasil perkalian silang yang ini. Yang ini 6. Kemudian yang ini 5, yang ini 15, ya kan, nak? Iya atau tidak? Iya. Oke, jadi yang mana dia yang lebih kecil duluan? Yang ini kan? 5 ini kan? Nah, berarti kita ambil pecahan yang 1/2, kita letak di sini. Berarti inilah pecahan yang terkecil. Kemudian mana lagi? 6. Berarti kita ambil yang 3/4. Yang terkecil kedua yaitu 3/4. Kemudian yang mana lagi yang terakhir? Yang ini, Miss. 4/5, Miss. Ya kan, nak? Nah, yaitu 16 dia. Inilah dia. 4/5. Paham, nak, sampai di sini? Oke, insyaallah sudah. Jadi pada pagi hari ini kita belajar mengenai pecahan senilai, pecahan tidak senilai, dan juga mengurutkan pecahan. Nah, ulangi lagi, apa itu pecahan senilai? Nah, pecahan yang apabila penyebut dan pembilangnya dikali dengan bilangan yang sama, maka hasilnya juga tetap sama. Nah, kalau pecahan tidak senilai berarti pecahan yang apabila pembilang dan penyebutnya itu dikalikan dengan bilangan yang tidak sama. Nah, ada berapa cara tadi yang sudah Miss ajarkan? Ada 2 cara tadi kan, cara menentukan pecahan senilai dan tidak senilai yang untuk pelajaran hari ini, yaitu dengan cara melihat gambar tadi ya, nak. Kemudian dan juga dengan cara garis bilangan. Nah, kemudian kita juga
tadi sudah belajar cara mengurutkan pecahan. Yang pertama, mengurutkan pecahan yang bagaimana, Nak? Nah, yang pertama, apabila pembilangnya sama namun penyebutnya berbeda, maka yang kita tengok penyebutnya. Semakin kecil angka penyebutnya, tetapi nilai pecahannya semakin besar. Kemudian yang kedua, apabila pembilangnya sama namun penyebutnya berbeda. Yang kedua, apabila penyebutnya sama namun pembilangnya berbeda. Nah, berarti yang kita tengok pembilangnya tadi, karena semakin kecil nilai pembilangnya, tetapi nilai pecahannya juga semakin kecil. Oke, kemudian yang ketiga, apabila penyebut dan juga pembilangnya berbeda, maka dapat kita tentukan dengan cara mengkali silang. Penyebut yang ada di kiri atas pembilang yang ada di kiri atas kita kalikan dengan penyebut yang ada di kiri bawah. Begitu juga yang sebelah sini, pembilang yang ada di sebelah kanan kita kalikan dengan penyebut yang sebelah kiri. Mana dia nanti hasil yang lebih kecil? Oke, berarti itulah dia tandanya. Atau yang pecahan ini yang lebih besar, Miss, berarti pecahan yang ini lebih besar dari yang ini. Paham ya, Nak? Oke, lebih dan kurang Miss mohon maaf. Semoga semua anak-anak Miss paham untuk materi hari ini. I think enough for today. Untuk hari ini kita tidak ada penugasan, hanya hanya mendengarkan penjelasan dari Miss. Boleh kamu catat, boleh juga kamu print. Untuk pertinggal kamu di catatan kamu. Oke, I think enough for today. Let's hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.